shocknya bisa di-adjust. Dan playtime-nya bisa lebih dari 40 menit. Di sini aku penasaran banget nih, sebelum bahas videonya, kita coba tes dulu nih seberapa lama sih playtime dari MN82S ini dengan kapasitas baterai 1200 mAh. Dan ternyata kita gas konstan stabil itu bisa lebih dari 40 menit. Walaupun data ini nggak bisa digunakan di realnya karena ini full gas ya, konstan, nggak ada belok, nggak ada rem. Sama halnya kayak mobil, kalau dia dalam kota pasti dia bakal lebih boros. Kalau dia di tol, dia digas terus pasti lebih irit. Tapi dari ini juga kita bisa ambil kesimpulan nih, kalau kita mainin MN82S ini, minimal banget kita bisa memainkannya di antara waktu 30 menit sampai 1 jam bahkan, tergantung bagaimana cara kita memainkannya. Info bagus untuk teman-teman yang pengen main MN82S. Halo teman-teman, ini adalah sesi 2 pembahasan MN82S, dan di video kali ini kita akan mengulik lebih dalam, gak cuman review luarnya aja, tapi dalam-dalamnya akan kita bahas semuanya. Dan ini adalah MN82S dengan mode pickup. Tentunya MN82S ini ada 2 mode, yang satunya bisa kayak gini, yang satunya bisa dipasangin bak seperti ini. Dan tentunya ini bodinya scale banget, semuanya bisa dibuka. Penampakannya kayak gini. Pertama kita akan bahas body copotannya dulu nih, body overlandnya dulu. Tentunya ini sudah bagus banget ya, kalian nggak perlu keluar banyak duit lagi untuk ngeprint ya, 3D print gitu tambahan body overland kayak gini buat MN82 kalian. Di MN82S ini kalian sudah mendapatkan body yang bagus banget. Dan ada ban serepnya di belakang. Dan tentunya ini bahannya menggunakan plastik ya, bukan menggunakan metal. Dan keempat pintunya bisa dibuka. Dan untuk bak MN82S itu sendiri, dan juga bodinya, semuanya menggunakan plastik. Langsung kita bahas aja, kita copotin semuanya. Dan ini adalah penampakan kitnya seperti ini, seperti MN pada umumnya, tapi ada yang beda nih teman-teman. Sasisnya ini menggunakan plastik, jadi sasisnya ini langsung nyatu dengan gearbox, nyatu dengan shock tower, nyatu dengan yang lain-lainnya. Di seri MN78 dan MN lainnya, ini masih sasisnya menggunakan sasis dari besi atau metal ya. Jadi untuk gearbox dan lain sebagainya itu terpisah. Dan ini adalah penampakan sasis dari MN82S. Terlihat untuk shock depan itu lebih empuk dibanding shock belakang karena dia double ya, ada per daunnya dan juga ada shocknya, itu lumayan keras. Tapi untuk shock belakang nih, ini bisa di-adjust, shocknya itu adjustable. Lumayan lah, bisa kita kencengin, bisa kita lembutin. Dan untuk shock depannya terlihat sangat empuk karena ini shock yang dipakai di MN78 dan MN lainnya. Sebagian besar dari bahan material kit ini itu terbuat dari plastik. Seperti kopelnya ini juga terbuat dari plastik. Dan ada link root 4 buah nih di bagian depan. Itu juga terbuat dari plastik tapi lumayan kokoh. Kita coba cek dulu, kita coba bongkar dulu untuk shock depannya nih. Shock depannya lumayan susah untuk kita bongkar karena ada semacam cetakan plastik yang mengunci, dan itu kalau pengen dilepas lumayan susah. Dan untuk bentuk shock depannya ini beneran mirip banget sama seri-seri MN sebelumnya seperti MN78. Dan shocknya ini ya lumayan lah, shocknya cepat balik dan juga empuk. Dan untuk shock towernya ini ternyata bisa dilepas, bisa kita custom untuk ditinggikan. Untuk servonya sendiri ini menggunakan mini servo yang dimana
klaimnya ini udah waterproof ya untuk mini servonya. Dan kita cek bagian gardanya dulu teman-teman. Untuk gardanya, housingnya atau bungkusnya itu masih plastik ya, tapi untuk gear-gear dalamnya ini udah metal. Jadi udah lumayan kuat nih karena gear dalamnya itu juga udah metal. Dan gear sambungan dari kopel untuk ke gardanya itu juga udah metal, walaupun kopelnya terbuat dari plastik. Dan untuk motornya ini sudah menggunakan 280 strong magnet. Jadi lebih torsi dan lebih kuat kalau kita pakai off-road di tanjakan dan lain sebagainya. Kita coba cek dulu nih dalaman gearboxnya itu kayak gimana. Dan ini dia penampakan dalam gearbox MN82S. Dalamnya gearnya itu rata-rata masih didominasi dengan bahan plastik yang lumayan solid. Di dalamnya juga udah dilapisi dengan grease, jadi bakal lebih smooth muternya, bakal mengurangi gesekan. Dan untuk bentuk kopelnya ini kayak gini ya, terbagi menjadi 3 bagian. Dan cara masangnya juga gampang. Sedangkan untuk bannya nih, ban MN ya kayak gini, kayak ban MN pada umumnya. Velgnya terbuat dari plastik, bukan bedlock, dan bannya seperti biasa tidak ada foamnya, tidak ada busanya. Dan ini juga lumayan keras. Jadi kalau kita pakai di obstacle batu atau tanah-tanah yang licin itu lumayan kerasa nih bedanya karena nggak ada foam dan lumayan keras. Dan ini adalah elektriknya dari MN82S. Ada beberapa soket seperti power ke motor on off, ada ke servo, dan juga ada ke aksesoris lampu. Dan ini adalah modul perlampuan yang terletak di bagian belakang bodinya itu sendiri. Cara masangnya pun juga gampang ya, tinggal colok-colok aja. Tapi jangan sampai kebalik, apalagi untuk di bagian baterainya. Kalau baterainya bisa salah colok, itu bisa membuat elektriknya itu terbakar. Pengalaman pribadi, dulu pertama kali main RC, saya salah colok lubang baterai, jadi terbakar RC saya. Untuk bodinya ini bisa dilepas pasang, gampang banget. Semua partnya di bodinya itu bisa dilepas pasang. Dan untuk bodinya nih, di bagian baknya bisa dilepas-lepas kayak gini nih. Jadi kita bisa pilih kita mau pakai fender, aksesoris dan lain sebagainya atau tidak. Kemudian untuk bagian interiornya ini cakep banget, ini scale banget, mirip dengan interior mobil-mobil pada aslinya. Dashboardnya lengkap, semuanya lengkap, dan yang cakep itu di bagian kursinya ada semacam untuk naruh seat belt kayak gitu tuh. Itu detail banget, jarang ada interior yang nampilin detail sekecil ini. Untuk bagian bodi depan, spionnya udah bisa kita buka tutup, sedangkan untuk pintunya tidak bisa kita buka tutup ya guys. Semua bahannya terbuat dari plastik. Dan ini dia penampakan bagian dalam dari bodi depannya, cukup rap dan ada beberapa slot untuk merapikan perkabelannya. Tentunya kap depannya ini juga bisa dibuka untuk naruh baterai. Ini lumayan nambah kesan scale-nya di RC ini. Dan untuk wipernya ini belum bisa kita putar seperti wiper pada umumnya, karena ini wiper colok mati gitu ya, bukan yang bisa diputar-putar. Dan untuk lampunya ini semacam LED, bagus banget, mirip-mirip. Dan untuk grill depan dan juga bumpernya itu juga udah upgrade, semakin mirip dengan aslinya. Dan penambahan detail-detail yang lain.